saya kalau di tengah-tengah Tuhan engkau melihat penyembahan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Apa hadirat Tuhan, maka sia-sialah fellowship kami. Maka dengan kesungguhan kami bersyukur. Kami boleh melihat, boleh merasa bahwa Tuhan, Roh Kudus ada di setiap kami, ada di ruangan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Achievement. Bisa. Bisa dalam. Achievement. LRF. Bisa dalam. Bisa dalam. LRF. Luar biasa. Sungguh sukacita yang besar kalau hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Saudara. Bukan satu kebetulan, pasti itu adalah rencana Tuhan. Bapak Saudara, tema firman Tuhan sore ini adalah identitas anak Allah. Beberapa waktu yang lalu, 7 tahun atau 8 tahun yang lalu, saya 1 tahun 2 kali saya ada pelayanan ke Tumbok, Sumber. Kami ada tugas gereja di sana. Kami suka pergi ke kampung-kampung, orang Indonesia yang dulu pernah tinggal di Bandung, di Makassar. Tiba-tiba di dalam sebuah perjalanan saya melihat ada satu truk besar. Dia memuat satu hewan yang besar banyak. Maka kita bertanya dan mulai menebak, kira-kira saya bilang kepada teman-teman, yang ada di truk itu hewan apa? Yang satu bilang sepertinya kerbau ya, karena gak jelas besar. Yang itu bilang babi, nggak mungkin babi sebesar itu. Tapi setelah mobil mendekat, oh dipastikan ternyata babi-babi suku itu besar-besar seperti kerbau. Nah, kita pasti sepakat bahwa itu adalah binatang babi. Kenapa kita bisa mengatakan itu babi? Karena ada ciri-cirinya, betul. Antara babi dengan kerbau itu pasti beda, saudara. Maka kita bisa bilang itu babi kan ada ciri-ciri. Nah, sama seperti kalau saya tanya mimbar ini terbuat dari apa? Pasti semua sepakat ini terbuat dari kayu. Karena pasti ada ciri-cirinya. Seperti ini Alkitab terbuat dari apa? Pasti kita bicara hal yang sama, bahwa ini kertas karena ada ciri-ciri. Lalu bagaimana dengan anak-anak Allah? Bagaimanakah kita sebagai orang percaya? Apakah kita punya identitas? Apakah kita punya ciri-ciri yang Tuhan sudah berikan? Saya yakin dan percaya itu pasti ada. Pasti ada. Ketika saya tanya, ciri-ciri orang Kristen itu seperti apa? Ada orang yang menjawab, oh kalau ciri-ciri orang Kristen itu dia pakai salib. Ya, nggak salah saudara. Ya, oh ciri-ciri orang Kristen itu apa? Setiap minggu ke gereja, itu udah salah, saudara. Nah, tetapi ada yang lebih hakiki. Ya, ada yang lebih yang Tuhan mau, bukan sekedar pakai salib atau kita berangkat ke gereja. Tapi ada yang lebih yang Tuhan ajarkan, yang harus ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan namanya itu identitas anak. Itu pasti ada, harus ada. Ada orang yang bilang, dia pasti anak Tuhan. Lihat tatonya salib, saudara. Ya, nggak salah, saudara. Tapi mesti mending lah kalau tatonya salib. Badan besar, tatonya salib. Begitu badan kurus, tatonya tetap salib. Tapi kalau tatonya ular,
begitu badannya kurus jadi cacing, saudara. Kalau tatonya macan, begitu sakit kurus jadi kucing, saudara. Tapi kalau salib tetap salib. Dalam hal ini, ketika saya bertobat, saya mulai mencari identitas saya sebagai anak Allah itu yang seperti apa. Saya dapatkan satu ayat firman Tuhan yang sungguh memberkati hidup saya di dalam 1 Petrus ayat yang pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab saya di sini ditulis 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Perikop di sini adalah hidup orang Kristen. Kita akan baca berdirian dari mulai saya ayat yang ke-7, ayat yang ke-7, Bapak Saudara baca ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu adalah sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak tersungut-sungut. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus itu. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya dapatkan 5 identitas anak Allah. Yang pertama adalah penguasaan. Kalau firman berkata, kuasailah dirimu dan jadilah. Seharusnya identitas itu ada di setiap Bapak Ibu Saudara dan betapa pentingnya kita mempunyai penguasaan. Karena Amsal mengatakan orang yang sabar, ya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah. Wow, saudara. Ketika saya belajar di Bapak, saya katakan ini penguasaan diri ini punya nilai yang sangat-sangat tinggi, melebihi orang yang merebut sebuah kota. Kalau hari ini ada orang yang merebut sebuah kota seperti Bung Tomo, betul? Yang dia luluhkan sebagai ini lebih lagi penguasaan diri. Jujur kata, saya adalah orang yang punya penguasaan diri yang sangat lemah. Karena saya lahir dari keluarga papa yang begitu keras, begitu ditaktol, sehingga jiwa saya pemberontak. Saya nggak bisa menguasai diri. Saya paling. Maka kami selalu dalam sekolah itu saya selalu berkelahi. Sampai SMP 2 saya dikeluarin dari sekolah. Orang bilang nggak tahu, kesinggung sedikit, saya marah. Jujur itu menyiksa hidup saya. Sampai saya harus dikeluarkan dari sekolah. Tapi bersyukur 24 tahun yang lalu Tuhan hari di hidup saya ada firman Tuhan yang terus mengajarkan saya bagaimana pentingnya tentang penguasaan. Dan saya belajar dari firman Tuhan. Saya belajar dari Tuhan Yesus itu saya. Dan saya juga belajar dari pengalaman orang. Bahwa firman Tuhan itu tidak ada. Saya punya teman memang pengasan saya. Kalau ngomong itu selalu keras menggok. Tiba suatu waktu dia ada temannya pinjam uang, janji 6 bulan. Setelah 6 bulan ditagih bulan depan, ditagih bulan depan.
Sampai akhirnya teman saya ini emosi. Emosi. Dia cerita sama saya. Saking emosinya dia telepon temannya. Lu mau bayar nggak? Kalau lu nggak mau bayar, gue datangi rumah lu, gue tembak lu. Saudara, memang orangnya nggak ada uang. Saya nggak mau tahu lu bayar nggak. Kalau kamu, gue datang. Dia datangin saudara. Dia bawa pasukannya, dia bawa itu senapan angin, dia teriak-teriak di depan rumah. Lu mau bayar nggak? Dia pakai bahasa Sunda. Kalau ke gua tembak, waduh, ini orang ketakutan sama aku. Langsung dia telepon polisi. 1 menit polisi datang. Teman saya masuk ke kantor polisi di mana itu. Ketika saya berkunjung, dia bilang apa? Gua suwe, gua sial, katanya. Gila, sudah gua nasi, malah gua masuk tahanan. Saya bilang, kamu bukan sial, kamu udah menguasai. Dia bilang, salah gua apa? Dia gak bayar. Betul, kamu malah boleh, tapi kamu gak bisa menguasai. Dia bilang, sial, udah uang 15 juta gak ketagi, uang uang 25 juta. Akhirnya keluar uang 25 juta, ditahan 3 hari. Udahlah saudara, ruginya double. Dari sana saya bilang ke kantor penguasaan. Istri saya bilang, kamu itu gak pernah kena batunya. Kamu bersyukur kamu gak pernah kena batunya. Saudara, ketika saya sampaikan khotbah ini di sebuah gereja di luar kota tentang penguasaan ini, selesai khotbah, ibunya jalan, Pak, terima kasih buat berkatnya. Suami saya nalami seperti itu, Pak. Gimana? Suami saya gembalanya. Waktu hari Jumat, dia terburu-buru mau cuci mobil karena sudah janji dengan jemaat. Ketika dia datang di tempat cuci mobil, ada 5 mobil lagi ngantri, dia salib. Kok? Dia disalib parah, saudara. Jadi ribut, saudara. Banyak ribut. Singkat cerita, akhirnya karena dari keributan gak jadi cuci dia pulang. Si Bapak Gembala. Hari Minggu, Bapak Gembala khotbah. Begitu selesai khotbah, salaman. Biasa kan di PDI itu kali itu salaman yang kita. Ketika salaman, bapaknya deg-degan. Orang yang marah yang ribut hari Jumat, ada lagi ibadah. Tamu luar kota. Begitu tamu yang ini datang salaman, bapak ingin saya enggak? Di mana ya? Pada tahu saudara. Ini yang kemarin ketemu di tempat cuci mobil. Waduh, dia cerita, saya malunya setengah mati. Dari sana saya belajar tentang iman. Ketika saya terbang di satu tempat, tentang penguasaan diri. Saya memang semua gedung yang di dalamnya ada ratusan orang. Ketika saya merenungkan tentang firman Tuhan tentang penguasaan, dan ketika saya melihat gedung itu, saya diingatkan, kira-kira gedung itu apa? Yang di dalamnya orang-orang yang gak bisa menguasai diri. Ada yang tahu gedung apa? Penjara. Itu merinding saudara saya. 99,9% orang yang masuk penjara itu orang yang gak bisa menguasai. Ketika dia emosi, dia gak bisa menguasai, dia tusuk masuk penjara. Ketika dia kelaparan, dia curi uang temannya, gak bisa masuk penjara. Ketika dia lewat cewek cantik, padahal bukan istrinya, dia pacarin, masuk penjara. Banyak hal itu yang Tuhan ingatkan. Tapi kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa. Karena apa? Tuhan sudah sediakan berkat, yaitu yang namanya buah Kudus, yang namanya penguasaan. Ini saya katakan, ini adalah diri kita, saudara. Orang di luar sana bukan anak-anak Allah,
dia tidak pernah menikmati yang namanya buah Roh Kudus, yang namanya penguasaan. Nah, seharusnya itu yang kita manfaatkan. Kapankah buah penguasaan itu muncul? Justru ketika kita di dalam tekanan. Disitulah kita belajar yang namanya buah penguasaan itu. Caranya bagaimana? Melekat kepada Tuhan, melekat karena dia adalah pokok anggur. Ketika kita melekat, kita mengucap syukur, percayalah kita akan menikmati yang namanya buah kudus, yaitu penguasaan. Hal yang kedua, seringkali kita nggak bisa menguasai diri karena kenapa? Karena kita selalu menyalahkan orang. Wajar dong kalau gua marah, wajar dong kalau gua pukul, wajar kalau gua marah besar, karena kita nyalain mulut orang, nyalain kelakuan orang. Kalau hari ini kita hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, kita nggak akan bisa menikmati yang namanya penguasaan. Hari ini saya rasa yang masih saudara, tapi sudah jauh lebih tinggi saudara, jauh lebih meningkat. Kalau saya bisa menguasai, dan buat saya tokoh yang paling berpengaruh bagi saya adalah Yesus itu sendiri. Ketika saya baca sebuah buku 3 hari menjelang penyaliban Tuhan Yesus, itu sederhana. Tetapi ketika saya baca itu betul-betul saya merasakan bahwa Yesus yang saya sembah dia mengalami satu kedua penderitaan yang sangat luar biasa. Dan saya mengalami ketika saya bandingkan dengan kesusahan saya, dengan tekanan hidup saya, sesungguhnya saya tidak ada apa-apa. Lengkaplah sudah penderitaan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus berkata, Bapak, kalau boleh sabar ini berlalu daripada, kan ada satu tekanan yang besar. Tetapi Yesus sudah bisa menguasai dirinya. Yesus sudah bisa menguasai mulutnya. Kalau Yesus pada waktu itu tidak bisa menguasai dirinya, maka gagallah Tuhan Yesus menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Hanya dengan kata-kata mati, saya yakin mati semua. Tapi dia bisa menguasai dirinya, bisa menguasai mulutnya. Ada ampun karena dia tidak tahu apa yang mereka penguasaan diri. Yang kedua, ciri orang Kristen yang kedua adalah dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, ya, itu adalah identitas anak-anak. Apa sih manfaat dari doa? Ada 5 manfaat, saudara. Yang pertama tadi sudah disampaikan dengan Pak Tadi. Dengan doa kita bisa komunikasi dengan Bapa di surga. Bapak saudara, kematian Yesus di kayu salib, maka tirai berat bali suci itu terbelenggu. Artinya apa? Kematian Tuhan Yesus itu meruntuhkan tembok-tembok pemisah antara kita dengan Allah. Berarti Bapak saudara, kematian Yesus itu membuka jalur, saudara, membuka kita hubungan dengan Bapa di surga kapan saja. Kalau zaman dahulu hanya imam besar yang bisa masuk di ruang maha kudus, saking kudusnya Allah. Tetapi kematian Tuhan Yesus sudah membuka hubungan antara kita dengan Bapa di surga. Itu komunikasi. Yang kedua, dengan melalui doa kita bisa mengucap syukur. Diajar tentang mengucap syukur. Hal yang ketiga, dengan berdoa kita bisa meminta apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Kemenangan, keberhasilan, ketenangan, kedamaian, kekuatan, bawa dalam doa. Yang ketiga, dengan doa bisa menghasilkan kuasa. Yang kelima, dengan berdoa kita bisa dapatkan kekuatan. Bukankah Yesus ketika di dalam tekanan seperti berdoa di taman Getsemani, di situ dikatakan seketika itu malaikat Tuhan datang memberikan Yesus kekuatan. Saudara, kalau hari ini bukan Tuhan, kalau hari ini kalau saya tidak berdoa, hari ini juga saya bukan seperti saya.
Saya terlalu banyak mengalami tekanan dalam hidup saya, dalam bisnis, dalam pelayanan. Tapi sekali lagi, yang saya hanya andalkan sepak bola, minta kekuatan dari Tuhan. Nanti baru bisa datang. Yang kedua adalah yang ketiga, ciri atau identitas anak adalah punya jiwa pelayan. Ada di sini dikatakan, di ayat ini katakan apa? Yang ketiga, lewat ini kasih. Di sini katakan, sebab kasih menutupi, kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpah seorang yang lain dengan tidak kesulitan. Sini identitas anak Tuhan adalah kasih yang seperti apa sih? Kasih ada apa ya? Kasih yang meskipun yang kasih walau saya mengasihi dia, kalau dia jahat sama saya mengasihi dia, walaupun dia mulutnya jahat. Kasih ada, itu yang Yesus lakukan. Kasih banyak sekali menutupi dosa. Saya pelajari apa sih artinya kasih menutupi banyak sekali dosa? Artinya ketika kita berbuat banyak kasih, apa yang menjadi kekurangan kita? Kan kita sekarang kan belum sempurna, betul? Kita belum sempurna, saya pun belum sempurna. Maka hanya jalan satu-satunya adalah saya harus menambahkan kepada hidup saya dan kasih saya. Maka orang lebih melihat kasih saya daripada kekurangan saya, daripada dosa-dosa. Orang lebih memandang. Saya dikasih satu kejadian dan itu tertanam di hati. Bagaimana saya harus memiliki kasih. 2002 saya bertobat, saya mulai belajar untuk melakukan apa yang namanya kasih. Lalu proses itu ada satu kejadian yang tidak pernah saya lupa. Ketika kurang lebih tahun 2008 kita memutuskan hari Lebaran, anak-anak memutuskan, tapi kita pergi ke Lipo Karawaci aja. Pertanyaan, saya masih suruh mobil, saya jual mobil 3 Alfa, kita rasakan, tapi kita kan nggak punya mobil penumpang. Anak saya bawa temannya, kita mobilnya jalan. Puji Tuhan, 2 hari menjelang kita mau berangkat, tiba-tiba ada maklar mobil Jakarta. Nah, balik mobil apa? Waduh, saya bilang, barangnya bagus gak? Bagus. Tahunnya berapa? Warnanya apa? Kilometernya berapa? Menarik. Harganya menarik. Saya bilang, besok pagi saya berangkat ke sana. Saya berangkat. Tolong jangan kemana-mana. Saya telepon punya. Saya serius. Besok pagi saya mau berangkat ke sana. Berangkat sana. Saya berharap mobilnya bagus. Betul, ketika saya lihat itu singkat cerita, saya tawar sedikit harga jadi. Tapi saya orangnya berhenti, saudara. Saya tanya, kok saya mau tahu dia anak Tuhan atau bukan? Tapi kan nggak mungkin, kok orang Kristen ya nggak mungkin soalnya nggak ada nikahnya, saudara. Maka jalan satu-satunya kalau saya tahu, saya tanya, kok hari Minggu kemana? Puji Tuhan, ke gereja. Aduh, kok saya salah? Berarti kita satu iman. Saya tenang, saudara. Berarti saya beli di orang yang nggak salah. Jika cerita jadi, dia tawarin, oh ini saya punya asuransi mobil, tinggal 3 bulan lagi asuransi oris, mau dibeli nggak? Saya bilang 3 bulan nggak ada artinya. Saya tahu apalagi sudah pernah diklaim, mau kembali ke perusahaan asuransinya nggak dapat apa-apa, kok kasih aja ke saya. Ini orang pelit setinggal kok. Kalau kok nggak mau beli mah, saya juga nggak mau kasih. Jika cerita, saya perlu anak saya senang, saudara. Dapat papi, dapat Toyota Alfa, bisa dipakai pulang juga, dapat untung seperti itu.
Pergilah saya ke Karawaci, 2 hari di hotel bosan. Hari ketiga kami berangkat pergi makan ke mall Karawaci. Saya setir, itu teman-teman masuk 11 orang masuk penuh semua. Begitu keluar selesai makan, itu seumur-umur saudara. Seumur-umur saya mundur itu mobil dalam berapa detik. Saya kaget ya. Begitu saya turun, itu mobil Nissan Elgrand baru saudara. Itu bengkok Widodo kiri saudara ketabrak. Waduh saudara, seketika itu saya hilang sukacita. Saya ngeselin banget. Kalau saya baru bertobat 6 tahun lah. Ada nih, si iblis bilang, Cal, kamu tuh ada orang, kabur gak sadar. Tapi Roh Kudus berkata, kamu bukan lagi manusia, kamu enggak. Panggil saya bilang ini, mobil saya tabrak sengaja. Tolong kalau orangnya keluar, ini nomor telepon, ini KTP saya bertanggung jawab. Rusak. Pulang ke hotel 2 jam, telepon saya ingat, namanya Cini. Kau Freddy? Ya, saya Cini. Yang mobil yang tadi ditabrak sama bapak. Wah, saya langsung jawab, aku dia malah, aduh sorry, saya nggak sempat ini, nggak apa-apa. Sekarang berarti saya bilang tanggung. Saya suruh mobil. Saya tahu mobil mahal. Selesai di lebaran saya akan urus. Oke, saya tekan gaji kok. Saudara, saya menyesal. Saya coba amat. Tiba-tiba ingat yang jual mobil si Iko nawarin asuransi kan betul. Wah, saya puji Tuhan. Saya telepon si Iko, kok asuransi saya jadi belian. Ya, saya jadi beli. Nanti setelah libur lebaran saya akan beli yang Iko itu. Iya kok gampang, saya nggak tahu mana-mana. Singkat cerita libur lebaran saya telepon. Kau mau dijual berapa ke sini? Itu aku kurang ajar. Bener-bener kurang ajar. Dia bilang apa? 9 juta aja. Kok gimana hitungannya? 1 tahun 12 juta. Ini 3 bulan. Kalau dihitung pakai matematika, paling juga saja paling mahal. Kok hitungannya gimana? 9 juta? Enggak, saya nggak mau kurang. Kalau engkau mau beli, enggak. Kalau enggak. Mobil yang saya tabrak, sebelum saya pergi, saya lihat-lihat, ini mobil punya siapa? Berharap ada salibnya, kan gampang beresnya ya. Saya putar sama itu mobil nggak ada salibnya saudara. Saya udah mulai deg-degan tuh, ini urusannya panjang nih. Tapi begitu tidak di situ, ada gambar. Urusannya gampang, lebih gampang beres lah. Sama-sama Chinese kan. Dulu juga waktu itu saya benar-benar tahu. Ketika ini seorang pesan ini bilang, saya marah langsung. Saya bantu maklum baru 6 tahun. Jangan nyalain saya bantu kalau saya marah. Ajar saya bilang, ini Cina kalau. Saya telah Pak Jimmy, kok Freddy ya? Sesuai janji saya mau beresin. Saya perlu nomor mesin sasisnya. Saya mau. Sakit hati loh. Pagi basah harus bayar 20 juta, juga bayar 20 juta bayar daripada bayar 9 juta mesin kok dia. Kalau Freddy kamsia, kalau Freddy udah telepon juga saya kamsia, kalau Freddy mau tanggung jawab juga kamsia. Gak apa-apa, udah gak usah repot-repot. Saya juga mobilnya ada asuransi. Bukan ngomong dari kemarin. Tapi gak berarti ngomong yang ada. Senang-senang. Oh, kok punya asuransinya? Udah lama. Itu saking baiknya orang. Oh, kan saya tahu harus bayar. Uang pertanggungan 800 ribu saya transfer, nggak usah. Cincai uang. Ketika tutup lapor, satu hal yang tidak mau saya
Tuhan langsung bicara, kamu balik lagi. Yang satu anak Tuhan, yang satu bukan. Tapi mana yang punya kasih Tuhan? Di situ saya mulai membentuk diri saya. Berarti saya harus punya kasih jauh melebihi orang-orang yang tak mengenal Tuhan. Itulah identifikasi anak-anak Tuhan, selalu punya kasih. Setuju? Amin. Yang keempat di sini katakan adalah layanilah seorang kakak yang baik. Jadi ciri orang yang keempat adalah punya sifat layak. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini ada di ibadah XCDF ada di rumah. Ini bukan perkumpulan hura-hura makan-makan hanya minum-minum. Kita ada di sini, ada di satu visi. Di sini kita melayani. Dengan apa? Dengan uang, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dengan kesalahan. Itu yang kita bisa lakukan. Maka dalam itu saya benar-benar belajar. Saya harus punya jiwa melayani. Bukankah Yesus sendiri yang sebagai Tuhan dia datang melayani saya? Saya rasanya bonceng ini kalau saya nggak melayani Tuhan. Saya bonceng kalau saya nggak melayani Tuhan. Maka saya belajar untuk melayani. Dan tidak pernah ada satu kata-kata untuk menolak apa yang Tuhan percayakan dalam melayani. Waktu saya menjadi presiden Jepang dan semua tidak pernah saya lalai untuk boleh melayani sesama. Bahkan kemarin bulan 2025 saya ajak Pak Vincent, Pak Adam pergi ke Eropa 18 hari sudah. Tapi buat saya sekali lagi, saya hanya hamba. Sesimpel itu buat saya. Kalau sekarang saya suruh supir saya berangkat pergi ke Surabaya, ambil barang, pasti supir itu saya kasih obat. Betul saja. Ini uang makannya, ini uang kereta api atau polisi apa kasih. Nggak mungkin soalnya saya suruh supir pakai ke Surabaya tanpa dikasih apa-apa. Memang ini mau pakai apa soalnya jalan kaki. Nah, sesimpel itulah apa yang dari dalam pikiran saya. Kalau Tuhan mengutus saya, pasti Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Baik uang, tenaga, pikir, bahkan perasaan itu Tuhan akan memampukan saya. Sehingga saya bekerja adalah melayani dengan kesabaran. Saya bersyukur sekali ini buat yang luar biasa ini. Saya dibimbing oleh orang-orang yang punya kesabaran, yang menuntun saya masuk di dalam pertobatan. Saya dulu perokok berat, tapi tidak pernah ada satu orang pun yang menghakimi saya. Tapi dengan kesabaran, dia tuntun saya dengan kasih, sehingga pada akhirnya saya bisa melepaskan yang namanya rokok. Semua waktu itu saya dihakimi, mungkin saya sudah lari dari SDM tapi biasa. Jadi dengan kesabaran, dengan membimbing bertahun-tahun, saya melepaskan rokok itu jatuh bangun, betul jatuh bangun. Kalau yang namanya judi, Tuhan kasih saya menjijak. Tiba-tiba ada kekuatan untuk tidak mau main lagi, tapi untuk berhenti rokok ada harga yang saya harus bayar. Anda susah dia ngajari saya. Pak Freddy masih merokoknya, mau tahu caranya melepaskan rokok. Saya belum merokok, Anda seperti gimana? Doa puasa. Wah, saya doa puasa. Kalau nanti doa puasa sama teman saya, doa puasa 2 hari. Begitu selesai semua, saya sudah itu rokok bisa malah lebih enak. Silakan saudara, betul apa adanya, lebih enak saudara. Sampai saya bilang Tuhan saya mau seperti kayak Pak Lea. Ya tiba-tiba rokoknya jadi bacin, bau. Enggak saudara, saya lebih enak saudara. Tapi di wadah sini itu terus ada firman Tuhan, ada kesaksian dan menegur saya. Akhirnya Tuhan, kalau saya harus bayar harga, berarti Tuhan harus kasih saya kekuatan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, saya dapat. Saya berjuang setahun, 2 tahun saya berjuang. Pada akhirnya
lagu saya sekarang saya sudah bebas. Enak saudara, ya firman Tuhan itu seperti ikat pinggang, mengikat tapi saya pakai ikat pinggang yang ini betul saya pakai ikat pinggang. Maka saat ini saya bergerak bebas, tidak takut merosot serangan. Tapi kalau saya nggak pakai ikat pinggang, takut merosot. Demikian firman Tuhan, mengikat tapi bebas. Hari ini saya kemana-mana, saya nggak takut masuk ke mall. Saya hari ini nggak takut penerbangan udara. Kalian di situ tanpa asap rokok, dan saya sudah dibeli. Wow, ada orang biasa-biasa. Lain kita di sini adalah orang-orang biasa, tapi kalau punya kuasa daripada God, kita menjadi orang yang luar biasa. Kalau hari ini saya boleh ada di tengah-tengah bagus, ada orang-orang biasa, dia bukan pendeta, saudara. Dia tidak sekolah kita, tapi dia tahu ada kerinduan, dia mengerti tentang kasih anugerah, dia mengerti tentang apa yang namanya neraka. Maka dari kesederhanaan dia ajak saya terus untuk ikut kasih Tuhan. Tidak perlu ilmu yang hebat-hebat, saudara, tapi ada kerinduan, ada kemengertian. Itulah kita sana. Kita hari ini ada untuk melayani jiwa-jiwa. Yang di luar sana terlalu banyak orang belum mengenal Tuhan. Dan harusnya itu menjadi dalam hidup apa yang diserahkan saya tentang jiwa jiwa sana. Berjuta akan menyala sedang berjalan menuju kebinasaan. Pastikan itu bukan kepala kita. Pastikan itu bukan anak-anak kita. Pastikan itu bukan orang-orang terdekat kita. Bawa mereka untuk boleh mengenal Tuhan melalui pelayanan. Yang kelima, ciri hidup orang Kristen yang kelima, identitas dan cara dia berbicara. Di situ dikatakan apa? Itu dikatakan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menjaga firman Allah. Jadi ciri hidup orang Kristen yang kelima adalah anak-anak itu dari cara dia bicara. Betapa pentingnya, saudara. Karena Amsal mengatakan hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Di dalam Yakobus 11, saudara, kapal yang besar hanya dikendalikan dari kemudian kecil. Demikian pun dengan kehidupan kita yang besar dikemudikan dengan lidah yang kecil. Dengan lidah kita bisa menuntut Tuhan, tapi dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Jadi betapa pentingnya lidah berkata. Di situ dikatakan di Yakobus, tidak adalah sesuatu barang yang ganas, saudara. Hanya satu yang bisa mengendalikan lidah bicara kita, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengendalikan bicara kita. Seringkali kita menjadi batu sandungan karena cara bicara kita yang tidak sesuai dengan firman. Hanya kejadian ketika saya setelah kita masuk pelajaran homologi, selesai sudah praktik, besok semua persiapkan diri khotbah 15 menit masing-masing, belajar menggali sendiri sebaik mungkin. Nah, saya sih sama mungkin di dalam yang namanya waktu belajar udahlah pakai bagus. Ini teman saya saudara datang pakai gas sih, ayo bicara besar saudara. Saya besar. Terus saya ngomong, silakan ketika selesai berkhotbah karena kita lagi belajar. Kalau mau ada yang mengkritik, silakan, tidak boleh kesini karena kita mengkritik. Sepakat saudara. Boleh mengkoreksi teman-teman yang berpakaran untuk memperbaiki. Tiba teman saya yang bekerja, mual betul itu, dia pun melewat
Dia gebrak meja. Oh, astagfirullah. Wah, korbannya Pak. Padahal gak ada yang setia. Kita ketawa. Selesai. Dosennya bilang, siapa yang mau ini mengomentari khotbahnya? Saya orangnya iseng, saya budayanya masih belum menjaga bagus ya. Suka gurau. Saya bilang, Pak, ya. Saya bilang, Bapak khotbahnya bagus, tapi lebih bagus lagi Bapak nggak khotbah. Sakit hatinya sampai sekarang. Sakit hatinya sampai sekarang. Dia bilang, saya nggak pernah lupa itu Pak Ferry ngomong apa soal khotbah sampai sekarang. Bayangin dari Hidayat. Hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa mengepakannya, dia akan makan apa yang Tuhan ajarkan dalam kata-kata yang kata-kata yang benar. Bayangkan Bapak, kalau ada seorang yang lagi tersebut, lagi marah, bukannya kita ngadengin, malah dipukulin, saudara. Betul? Kalau gue jadi lu, gue pukulin tuh. Aku benar jadi dipukulin, saudara. Ya, tapi kalau dia misalkan kata-kata yang positif, ampunilah, memaafkan, itu ada perubahan. Ya. Kalau bisa bayangkan, kalau ada orang yang berusaha dan kadang-kadang ini dulu kadang-kadang dia mau kalau jangan dulu kan gitu. Kalau gue mau jadi dulu mati aja. Dulu gitu. Bayangin saudara. Kalau itu ketemu betul-betul orang yang serius, yang betul-betul sepertinya nggak ada jalan keluar, kita dengan kata-kata besok bisa begini. Kadang-kadang kata-kata ini keluar seperti gurau, tetapi itu waduh berbahaya. Salah, ini anak-anak tahun ini dari bicara apa yang sesuai dengan firman. Jadi yang pertama apa? Penguasaan diri. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga kasih. Yang keempat yang kelima mengucap syukur dalam segala. Itu yang Tuhan ajar. Janganlah bersujud. Saya mendapatkan satu materi yang cukup memberkati. Kenapa 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukur di dalam segala. Maksudnya apa? Dulu waktu saya belajar, saya bicara sama Tuhan, bagaimana saya bisa mengucap syukur Tuhan? Hari ini saya dicariin orang, saya hari ini difitnah orang. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Hari ini saya mengalami yang namanya kerugian, ditipu orang. Bagaimana saya harus mengucap syukur? Kenapa surat saya berkata? Baru menulis itu bukan dalam keadaan dia tulis itu dalam keadaan waktu dibaca. Berarti ada maksud apa? Tuhan mengajarkan tentang mengucap syukur. Artinya Tuhan mengajarkan mengucap syukur tidak perlu melihat keadaan, tapi lihatlah Tuhan bahwasanya Dia adalah Tuhan yang baik dan amat. Ketika kita belajar mengucap syukur, maka yang kita lihat adalah Tuhan, bukan lihat masalah. Mengucap syukur di dalam segala. Ketika kita mengucap syukur tanpa sadar, hati kita dilindungi dari apa? Dari irian, dari kemarahan, dari kecemburuan tanpa sadar. Ketika kita mengucap syukur, mungkin ketika kita melihat buah pelayanan sudah kemana-mana,
Dia nggak pernah pelayanan, bukan masuk anggota LCBN kok, tapi mobilnya tiap tahun ganti mobil terus. Motornya baru, sedangkan saya sudah pelayanan ke gereja lain. Kenapa saya seperti bersungguh-sungguh? Tapi kalau kita mengucap syukur, maka hati kita dinamis, dijauhkan, lebih tidak mudah untuk kita, lebih tidak mudah untuk kita serahkan, tidak lagi mudah lagi untuk sombong. Karena yang kita lihat adalah Tuhan Yesus. Bosian betul. Saya belajar dan segala mengucap syukur, maka sukacita itu tak pernahnya, tapi sukacita itu. Tapi kalau bersungguh-sungguh, maka bilanglah berkat saja. Kita tidak lagi bisa melihat kebaikan yang ada. Kita lihat adalah masalah. Yang kita lihat adalah orang-orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita, mungkin orang-orang yang menyakiti. Tetapi ketika kita mengarahkan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita dihugurkan. Istilahnya, kalau saudara tahu teknologinya, dulu tahu ya teknologi, diibaratkan mengucap syukur itu seperti teflon. Kalau masak telur, telurnya matang, telurnya nggak nempel betul, saudara, lepas, telurnya matang lepas. Tapi kalau bukan teflon, jangan-jangan digoreng, telurnya nempel, susah. Maka ketika kita mengucap syukur, hati kita dibangun. Maka yang namanya iri hati, yang nama amarah, semua itu akan terlepas. Kuncinya mengucap syukur. Ini yang Tuhan tahu. Kata-kata yang positif, mengucap syukur di dalam segala. Mulai identitas, waktu beberapa 5 identitas. Tadi Pak Francis memang tidak mudah, tapi kita sedang menuju, mau saudara, sedang mau memperbaiki diri, terus menguasai diri dalam kasih, dalam terus berkembang doa, dalam terus kita sudah ada di jalur yang terus berjalan maju, sehingga identitas itu betul-betul kita miliki. Dan disitu dikatakan nama Tuhan dipermuliakan. Bisa betul. Beberapa tahun yang lalu saya antar anak saya cari buku di Gramedia di Surabaya. Di sana itu kan tempat umum. Nah di situ Gramedia itu kan ada buku-buku Kristen, buku-buku atau lain. Di counter Kristen itu saya sambil jalan-jalan dia ada tinggal satu buku. Judulnya Reza Pahlavi. Saya penasaran. Ini Reza Pahlavi ini kan mantan presiden yang digulingkan sama Ayatollah Khomeini, Iran. Bukunya tipis. Sampai sekarang saya masih ada di rumah. Saya baca, menarik, terus saya baca dulu. Cepat selesai. Intinya Reza Pahlavi ini dia tulis buku di sini. Dia kesaksian bahwa dia benci sama orang Kristen, benci orang Amerika. Kenapa? Pertama dia dari kecil didoktrin, dia ini anak dari tokoh imam besar di Teheran. Kayak imam besar kayak Gus Dur gitu anaknya. Ya, nah, makanya anaknya dinamai Reza Pahlavi karena bapaknya pengen nanti anak ini besar akan jadi the next president. Nah, makanya anak ini disekolahkan di sekolah di Amerika. Biasa sekolahnya di Amerika untuk negara-negara berkembang atau negara-negara maju itu biasanya di mana-mana itu yang paling favorit Harvard untuk menjadi presiden, calon-calon pemimpin. Nah, dia dikasih 3 sekolah ini, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, pada waktu dia disuruh pilih, dia menolak. 3 universitas besar ditolak. Harvard, Yale, Princeton, ini universitas besar semua ditolak sama dia.
Waduh, orang tuanya Rafa, dia anak laki satu-satunya, dia banyak kakak. Akhirnya disuruh pilih 3 negara, yaitu Eropa Timur, yang netral. Eropa Timur kan nggak banyak Kristen ya, karena anak ini sudah saking bencinya sama Kristen sampai dari 3 negara ini, Hongaria, Yugoslavia, sama kemudian dia milih di Hongaria. Nah, dia pilih masuk. Waktu dia masuk, betul apa yang disampaikan di khotbah-khotbahnya di masjid-masjidnya di Teheran itu, dia ikutin dari setiap ini. Wah, persis yang disampaikan. Mereka itu orang anak-anak setan semua. Kenapa? Bajunya ini seronok kekaruan semua, semuanya pakai salib. Pakai salib, tetapi bajunya setengah telanjang yang perempuan. Yang lagi tatuan semua ada karuan. Ini sekolah ini. Waktu apa namanya itu posma itu. Dia bilang ini dia tapi tiba-tiba matanya dia melihat di ujung sana kok ada perempuan kelihatan wajahnya ini, karena dia kan Teheran itu kan banyak orang Amerika, tentara, baik laki perempuan, sehingga dia familiar dengan ini orang Amerika atau orang Eropa. Dan ini kayak orang Amerika, tapi kok bajunya kesopan bener sampai sampai kaki bawah. Dan dia diem aja sini, dia samperin. Ya kata aja ya, kamu dari negara mana? Amerika. Nah, kamu Amerika, terus kamu masih Kristen kan? Iya, kamu kenapa nggak kumpul dengan mereka? Oh no, enggak. Nah, jawaban ini yang menengklak si Reza Pahlavi kecil itu. Dia bilang apa? Anak perempuan itu, namanya Mary. Mary bilang jawab sama dia bilang, no sir, they are not Christian, they are accessories Christian. Di bukunya accessories Christian. Suka pakai aksesorisnya Kristen. Loh, jadi bedanya apa? No, I am disciple of God. I am disciple of Christ. Murid Kristus. Dari buku itu sampai hari ini kalau saya di toko dan orang saya baca Alkitab, saya dengarkan pujian, engkau Kristen dong. Engkau apa? Dia bilang, saya murid Kristus. Bedanya apa? Oh, bedanya besar sekali. Orang Kristen belum ada identitasnya Kristen. Tapi kalau murid Kristus ada identitasnya. Ya itu tadi kesukaannya, makasih orang. Ada pengendalian. Yang dulunya ada pengendalian, murah hati. Banyak ada sabar. Ya, suka melayani orang. Itu identitasnya. Nah, kalau kamu tak mau tahu tentang murid Kristus, besok datangnya di satu alam, dikasih sama Mary. Dia tahu, dia kaget, great, ditemukan sama pendetanya. Si Mary ini, memang dia orang Amerika, karena dia sekolah di Hongaria, mungkin ada urusan apa, dia diceritakan di buku itu. Akhirnya dia masuk. Kata-kata yang pertama dia bilang, najis. Didoktrin dari kecil, jangan masuk rumah ibadah oleh Kristen, najis. Waduh, ini sama dia Reza Pahlavi. Tapi dia aneh, di bukunya ditulis gitu. Tapi something wrong, dia bilang, I feel peace that I never, dia merasakan, I never feel the peace like this in this church. Dia tulis itu. Saya tidak pernah merasakan damai yang begitu luar biasa, dia bilang. Akhirnya dia merasakan, dia masuk dia jadi ketemu pastor. Akhirnya diceritain tentang Kristus. Singkat cerita, Reza Pahlavi yang benci kekristenan, benci orang Amerika, semua bentuk kebencian dibalik sama Tuhan penuh kasih, menjadi murid Kristus, menjadi penginjil, namanya diganti. Apa yang terjadi? Namanya feelingnya terasa. Dia tulis surat, dia minjil mamanya lewat surat.
ketahuan sama bapaknya. Wah, malah besar. Diperintahkan. Masa anak tunggal satu-satunya dibunuh. Disuruh pasukannya bapaknya untuk mengusir Yehoshafat. Suruh cari di Hongaria. Ternyata dia sudah pindah ke Spanyol. Dia ganti nama, jadikan nama baptis untuk dipanggil sampai hari ini. Dia menjadi penginjil. Nah, tapi dia samarkan namanya dari ini. Sampai sekarang dicari. Nah, saudara ibu sekalian, ini yang namanya identitas dari seorang Mary, menunjukkan identitasnya dia murid Kristus. Seorang Resa paling berpotensi bisa bertobat. Harusnya kita semua begitu. Harusnya cari pasangan ya dalam 10 menit, coba diskusikan identity. What is your identity?